Apa yang bahkan lebih tidak terduga bagi suku yang luas adalah bahwa Chang Jiwan benar-benar memadatkan seni pedang. Pedang kayu memotong buah besar menjadi beberapa bagian, dan cahaya penuh melonjak. Klan yang luas tercengang. Setelah memotong buah dao menjadi beberapa bagian, Yang Mulia jelas berencana untuk tidak hanya mengambilnya sendiri, tetapi juga mendistribusikannya ke Qin Yichen. Yang Mulia, warna kulit banyak orang kuat dalam ras yang luas berubah sedikit, bukan untuk menjaga Qin Yichen. Itu karena nilai buah ini tidak ringan. Jika hanya untuk penyembuhan, itu hanya buah ilahi. Ketika Peng Zetian melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah, dan tidak mudah bagi pohon besar itu untuk berbuah. Chang Jiwan dapat melihat apakah itu dia atau Qin Yichen. Luka-luka pada saat ini sangat serius. Dan bahkan setelah niat bertarung yang tinggi menghilang, kekuatan sihir yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Hitam akan berubah menjadi penyakit tersembunyi, dan bahkan berkata bangunlah. Qin Yichen lebih terluka daripada miliknya. Jintu Bao Dao aslinya akan segera hancur. Iblis Hitam tidak punya musuh dengan klan Dike, tapi Jenderal Feng bersedia membantu kita seperti ini. Lebih dari sekedar membantu, itu hanya membantu dengan putus asa. Tidak hanya putus asa, kekuatan magis Ru Peng Zetian saat ini, dan bulu magis suku Wujin. Tetapi kartu truf Kun Saus dan Jin Jiayu semuanya ditampilkan untuk pertempuran ini, dan dia menghargai apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, jika tidak ada Jenderal Angin, Kaisar Iblis Hitam kemungkinan besar akan menangkapku. Tidak, itu pasti akan menangkapku. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen yang telah menanggung bencana ini untuk Chang Jiwan. Oleh karena itu, Chang Jiwan sama sekali tidak ragu-ragu, dan mengambil sepotong dao fruit, divine power yang semula sedih, tiba-tiba melonjak, dan bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Pergi dengan. Chang Jiwan menggandakan jarinya, dan pedang kayu itu tiba-tiba memotong cahaya pedang yang tajam. Pedang kayu itu membawa beberapa potong buah yang sangat besar, tapi cahaya pedang itu memotong kepala iblis hitam. Terima kasih. Qin Yichen melambaikan telapak tangannya dan mengambil buah yang tak terbatas pada saat masuk. Kekuatan ilahi yang awalnya habis dan bahkan hancur tiba-tiba melonjak. Bahkan pembantaian emas yang rusak yang asli tiba-tiba menjadi tajam, seolah-olah buah yang sangat besar tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga mengandung banyak keajaiban. Buah itu dibagi menjadi beberapa bagian oleh Chang Jiwan, dan kemudian jatuh ke tubuh Qin Yichen dan kerumunan yang tidak diketahui. Qin Yichen menelan buah itu, kekuatannya yang kuat, dan semangat juangnya muncul kembali. Qin Yichen dan Feng Tianxing saling memandang, dan melihat bahwa yang pertama tiba-tiba mengangkat pedang ajaib dan membawa Ziyun ke Xiao Yuan Kue. Wajah Qin Yichen dingin dan tegas, tetapi matahari dan bulan mengalir dalam sepasang mata bintang. Tubuh ilahi San Yao, kan? Jika Anda ingin bertarung, cobalah. Mata Dewa Bulan Matahari. Seolah-olah Feng Tianxing telah berulang kali membuat nama untuk dirinya sendiri sejak awal. Qin Yichen tidak pernah merasa nyaman. Selama bertahun-tahun, mata Dewa Bulan Matahari telah meningkat, dan bahkan mata kanannya telah memadatkan bulan, dan mata Dewa Bulan Matahari sudah lengkap. Dan yang paling mengejutkan Fan Fan Star adalah kekuatan dewa melonjak di Feng Tianxing. Aku melihatnya berdiri di atas tulang Kaisar Iblis Hitam, tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan tangan Kaisar muncul kembali. Kembalinya senjata kekaisaran. Om. Alat kekaisaran Bihai, yang awalnya miring di kejauhan, bergetar, tiba-tiba melonjak ke langit, menyebabkan gelombang kemarahan yang mengerikan. Pedang dewa tidak bisa memotong mayat Kaisar. Saya tidak percaya. Senjata Kaisar tidak bisa memotong Anda. Melihat angin dan langit yang bergelombang, Peng Zetian tidak bisa menahan matanya gemetar. Keajaiban memiliki buah yang tak terbatas. Saya tidak akan khawatir Tianxing terbunuh. Namun, bukannya mengendur, Peng Zetian menjadi lebih waspada. Karena dia tahu bahwa Fan Fan Star masih bisa menangani kekuatan supernatural miliknya saat ini. Karena mayat Kaisar belum mendarat, tetapi dengan senjata Kaisar Bihai di tangannya, tulang iblis jahat hitam pasti akan terpotong. Fan Fan Star tidak akan pernah berdiri dan menonton. Peng Zetian melirik kekuatan kedua sisi. Tiba-tiba sebuah mahakarya, hanya menunggu saat senjata Kaisar Bihai jatuh. Ku bilang, hari ini pembunuh iblis Kaisar, maka itu harus dilakukan. Ledakan. Artefak Kaisar Bihai bergetar, dan gelombang amarah serta tsunami yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekitar Qin Yichen, membuat auranya seluas dan sekuat lautan. Potong. Iblis. Kaisar. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat Qin Yichen menggunakan tombak sebagai pisau di bawah kemarahan tombak Kaisar klan Bihai ini. Gelombang kemarahan yang dipicu berubah menjadi pisau air, melonjak sangat. Engah. Dalam sekejap, 3 kepala besar Kaisar Iblis Hitam naik ke langit. Dan pada saat ini, Fan Fan Star menjadi cemburu lagi. Mayat Kaisar adalah milikku. Manuver dua sayap Peng Zetian dapat digambarkan sebagai menutupi langit dan matahari. Dan itu telah berubah menjadi burung peng yang mempesona di seberang paviliun harta karun. Anak kecil, ketika kamu membunuh Kaisar Iblis barusan, kamu melihat penampilanmu.
Apa yang kamu tidak tahu adalah bahwa kaisar meninggal. Sekarang kamu tahu bahwa mayat kaisar terbelah. Fan Wanxing meraung keras. Kipas lipat memotong. Menyapu bintang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya bintang bahkan berubah menjadi angin bintang. Dan menghantam kota Peng Zetian. Pergi. Peng Zetian juga meledak marah. Dan pada saat ini, Qin Yichen melonjak ke langit dan meraih kepala iblis hitam. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa kepala kaisar iblis sah hitam tiba-tiba membuka murid sihirnya. Dan sepasang giginya yang tajam bahkan lebih lebar. Mencoba untuk menghancurkan lengannya. Menyetubuhi mayat. Qin Yichen terpana. Tetapi Peng Zetian memiliki wajah yang suram. Meskipun agak tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah mayat, hampir sama. Bisa dibayangkan bahwa kebencian Kaisar Jahat Hitam terhadap Qin Yichen begitu kuat sebelum dia meninggal. Pada saat ini, pola dao tingkat Kaisar yang terkandung di kepala Kaisar Jahat Hitam, serta misteri yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa menahan kebangkitan, dan iblis mungkin melonjak. Tekan dengan senjata kekaisaran. Mendengar pengingat Peng Zetian, Qin Yichen tiba-tiba menjadi sadar. Di bawah amarah senjata Kaisar Bihai, gelombang amarah yang tak terhitung jumlahnya menyapu kepala Kaisar Iblis ini. Dan adegan ini bisa dikatakan membuat ketiga Fan Star sangat cemas. Keluar dari sini. Xie Feiling bahkan lebih marah sepenuhnya. Tentara Dao tidak memiliki bagiannya. Jadi bagaimana mungkin mayat Kaisar juga tidak memilikinya? Tanda seru. Dalam sekejap, alis Xie Feiling terbelah. Dan mata sejati Raja Jahat yang dipenuhi dengan niat jahat yang tak terbatas mengerut. Peng Zetian, kamu hanyalah kekuatan magis. Dan kamu ingin merasakan mata sejatiku dari Raja Jahat. Peng Zetian gemetar di sekujur tubuh. Dan di depan kekuatan jahat yang menakutkan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Setan kecil ini telah menjadi mata sebenarnya dari Raja Jahat. Namun, itu hanya saat kerugian ini. Tetapi melihat liontin giok di dada Xie Feiling memancar dari cahaya sihir, menutupi seluruh tubuh iblis di dalamnya, bergegas dan dengan cepat membunuh mayat Kaisar. Tidak baik. Wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah. Anda tahu, dia secara alami tidak akan sebodoh itu melihat Xie Feiling bergegas untuk memperjuangkannya. Faktanya, dia sudah mendesak Dao Wei, dan bila waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya menebas. Tidak hanya itu, Qin Yichen tahu bahwa ketika merampok harta, kekuatan ruang dan waktu dapat memberikan banyak efek ajaib, dan dia bahkan ingin melawan luar angkasa dan meneleportasi Xie Feiling ribuan mil jauhnya. Mengubah waktu lagi membuat Xie Feiling terjebak dalam waktu dan memperlambat kecepatannya. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa banyak kekuatannya ada di tubuh Xie Feiling, dan mereka semua diblokir oleh cahaya sihir yang tertinggal di sekitarnya. Bahkan permukaan jalan Xie Feiling tidak lagi menahan bila waktu dan ruang. Melonjak ekstrim.